Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom teman-teman terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita hari ini. Walaupun kita masih beribadah di
memberikan persembahan kami melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan setiap puji-pujian kami, setiap persembahan kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan, agar kami selalu layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami serahkan ibadah kami. Amin. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita, ketika dunia pun menjatuhkan kita, hanya Yesus yang akan selalu peduli, mengerti, dan menunggu kita untuk datang menyerahkan seluruh beban hidup kita. Terkadang kita memang merasa seperti hidup tanpa harapan. Semuanya terasa gelap dan seperti tidak ada jalan keluar. Kita
asik dengan masa muda kami, padahal kami harusnya tahu jika hidup kami tanpa Tuhan, segala sesuatu akan menjadi kesia-siaan. Kami tidak mengutamakan Tuhan, kami lebih memilih untuk bersantai, jalan sama teman-teman, dan mencari kesenangan kami sendiri. Ampuni dan layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, jangan biarkan masa muda kami hancur. Kami mohon untuk Tuhan selalu ingatkan dan tarik kami kembali ke jalannya Tuhan, karena kami tahu Bapa, yang kami punya adanya Bapa yang selalu mengerti dan peduli akan hidup kami. Amin. Teman-teman, dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Alkitab, Mazmur 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Saya bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita respon firman ini dari lagu Hari Ini Rasa Bahagia.
dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik bagi kehidupan kami, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bersama-sama para pemuda-pemudi GKO Bekasi 1 Bapa bersekutu dalam ibadat pemuda. Mari Tuhan kiranya Engkau berkati kami satu persatu, urapi kami Tuhan sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi itu boleh kami pahami dan mengerti, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Kitab Pengkhotbah 12 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita semua. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti, karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan takut ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Tema kita pada hari ini adalah young opportunities. Kesempatan di masa muda, peluang di masa muda. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Shalom rekan-rekan pemuda semuanya, apa kabar? Masih semangat ya? Saya berharap kita semua dalam keadaan kondisi yang sehat-sehat semuanya. Tetap semangat walaupun di tengah-tengah kondisi saat ini ya kita masih punya kerinduan untuk beribadah walaupun tidak secara langsung, hanya berupa media online. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah young opportunities, peluang masa muda, kesempatan masa muda. Masa muda itu adalah masa emas.
masa di mana seseorang itu dapat menggali semua potensi yang ada di dalam dirinya. Tetapi masa muda juga merupakan masa yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling kita. Apakah itu pengaruh yang baik yang membawa keberhasilan bagi masa depan kita, atau justru pengaruh yang buruk yang mendatangkan atau yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik? Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo ketika dia sudah mulai masuk usia tua. Ya, ketika masa-masa akhir hidupnya, Salomo justru menuliskan kitab Pengkhotbah ini. Pada waktu Salomo masih muda, Salomo menuliskan kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini kalau kita baca, kitab yang berisi tentang puji-pujian, ya, sukacita, ungkapan perasaan antara wanita atau perempuan, sehingga gaya bahasanya itu sedikit agak ekspresif ya, dibandingkan dengan kitab Pengkhotbah ini. Kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat. Dan pada Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8 ini ditujukan Salomo kepada para pemuda-pemudi. Siapa Salomo? Kita tahu Salomo adalah seorang raja yang sangat bijaksana, raja yang penuh hikmah. Salomo terkenal sebagai raja yang besar. Dia adalah raja ketiga kerajaan Israel itu setelah Saul, dan kemudian dia menggantikan ayahnya Daud. Ya, Salomo itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya. Tetapi apa yang terjadi? Dengan segala yang dimiliki oleh Salomo, Salomo justru jatuh ke dalam dosa. Ia meninggalkan Tuhan dan ia menyembah allah-allah lain bersama istri-istri dan keluarganya. Sehingga Salomo sadar dan menulis kitab Pengkhotbah ini. Dia tidak ingin kita sebagai pemuda-pemudi itu melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah Salomo lakukan pada masanya dulu. Ya, ada sebuah cerita tentang seorang pendeta. Pendeta ini mengunjungi salah satu jemaatnya yang sedang sakit. Kebetulan jemaatnya ini adalah seorang pemuda. Pada saat pendeta ini mengunjungi pemuda ini, ya, pemuda ini menderita suatu penyakit kanker stadium akhir. Jadi pemuda ini berkata kepada pendeta, "Pak Pendeta, tolong doakan saya. Tolong Pak. Saya tahu selama ini saya sangat mengecewakan Pak Pendeta. Karena saya seringkali mengelak setiap kali Pak Pendeta meminta saya untuk aktif dalam kegiatan yang ada di kepemudaan. Tetapi dengan berbagai macam alasan saya selalu menghindar dari permintaan Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta doakan saya. Jika Tuhan masih memberikan saya kesembuhan, jika Tuhan masih ingin saya hidup lebih lama lagi, saya ingin sisa waktu saya, sisa hidup saya itu saya berikan kepada Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan di sisa-sisa hidup saya." Apakah kita sebagai pemuda ingin seperti pemuda ini? Di saat tubuh kita sudah mulai tak berdaya, ketika kita sudah mulai lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, kita baru ingat akan Tuhan kita. Kita baru ingin melayani Tuhan kita. Kita baru ingin aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Selagi kita masih muda, selagi kita masih punya kekuatan, ini adalah waktunya kita. Jangan tunggu sampai kita sakit dulu, tergeletak di rumah sakit, baru kita ingat Tuhan, baru kita mau melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai kita harus pakai tongkat dulu ke gereja. Selagi kita masih kuat, sekarang kita masih punya tenaga, ayo. Para pemuda-pemudi, kita terus melayani Tuhan. Ya, di Pengkhotbah 12 ayat 1 ini dikatakan, "Ingatlah akan penciptamu
pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Ingat akan penciptamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Pengkhotbah ingin sampaikan supaya kita ingat akan masa muda kita. Kita mau melakukan hal-hal yang baik. Kita mempergunakan masa muda kita ini dengan baik sebelum tiba hari-hari yang malang. Selama kita masih muda, selama masih punya kekuatan, jangan tunggu sampai kita tua ataupun sampai Tuhan memanggil kita. Selagi kita masih bisa. Ingatlah, kata ingat di sini itu harus disertai dengan tindakan. Nah, kira-kira sebagai pemuda-pemudi, tindakan apa sih yang Tuhan ingin lakukan di dalam kegiatan kita, di dalam kehidupan kita, dalam kita mengisi masa muda kita? Karena kalau kita ingat akan pencipta kita, itu harus disertai dengan tindakan. Ada sebuah artikel yang saya baca, dikatakan begini, usia 17 sampai 23 tahun itu adalah masa kita berkarya, masa kita mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena usia 17 sampai 23 tahun itu adalah masa-masa sekolah ya, sampai perkuliahan. Kemudian usia 23 sampai 25 tahun itu adalah masa bekerja. Ketika kita sudah menyelesaikan studi kita masuk ke dalam masa bekerja. Jadi mungkin teman-teman pemuda yang suka lihat lowongan pekerjaan itu kadangkala kualifikasinya itu minimal usia 25 tahun, yaitu masa-masanya bekerja. Baru dari antara 25 sampai 30 tahun itu merupakan masanya berkeluarga. Ya, ketika kita sudah sekolah, kita kemudian bekerja, pasti kita akan punya keinginan untuk berkeluarga. Ini hanya sebuah gambaran umum, bukan menjadi patokan. Apa yang disampaikan ini berarti hidup itu sangat singkat. Hidup itu berlalu sangat singkat dan sangat cepat. Ketika kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada, maka sudah lewat gitu ya. Kita nggak mungkin di usia kita 30 tahun, kita nggak akan mungkin mengulang masa-masa kita di usia kita yang 17 tahun, nggak mungkin. Kalau dipikir-pikir kita usia 30 tahun, terus kita masih ada di bangku SMA ya, pakai putih biru itu, putih abu-abu ya, itu udah jadi kepala suku kita di sekolah itu ya. Nah, apa yang Tuhan inginkan kita dalam mengisi masa muda kita? Di dalam pelayanan kita misalnya bergereja ya, di dalam pelayanan di bergereja, apapun yang menjadi talenta kita, apapun yang menjadi potensi yang ada di dalam diri kita, mari kita berikan itu untuk Tuhan. Tuhan kasih kita talenta dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya, yang bisa musik, yang bisa nyanyi, yang bisa MC, mari kita kembalikan itu lagi kepada Tuhan. Itu hanya gambaran secara umum, bukan menjadi suatu patokan, tapi itu menunjukkan bahwa hidup itu sangat singkat. Hidup itu, waktu itu berlalu begitu cepat. Kita tidak selamanya berada di masa muda kita. Kita pasti menjadi tua. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap kesempatan masa muda kita, peluang-peluang yang ada di masa muda kita ini dengan baik. Apapun yang menjadi talenta kalian saat ini, ya mari kita berikan itu untuk Tuhan. Ya, gereja itu merupakan suatu wadah bagi kita untuk belajar. Selain kita belajar tentang firman Tuhan di gereja, banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di gereja. Misalnya kita belajar bernyanyi di gereja. Dulu kita nggak tahu not-not ya, tapi di gereja kita bisa jadi tahu, oh ini not balok, ini not angka. Atau mungkin kita belajar bermusik di gereja ketika kalian masih dalam komisi remaja, ya kalian mulai belajar dari tidak tahu sampai bisa tahu bermusik. Begitu pengetahuan kalian bertambah, kalian juga bisa mengiringi dalam suatu kegiatan. Kita belajar di gereja. Kemudian di gereja juga kita belajar berorganisasi.
Di dalam setiap kegiatan kepanitiaan atau kegiatan kepengurusan, ya kita belajar bagaimana berorganisasi, dan itu sangat penting buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Nggak perlu bayar, di gereja kita bisa tahu cara berorganisasi. Atau kita juga belajar itu di gereja itu, kita belajar berbicara di depan umum. Itu melatih kita, dan itu sangat berguna buat kita di masa yang akan datang. Saya mengalami itu. Jadi saya belajar di gereja dan saya rasakan itu pengaruhnya baik buat kehidupan saya, buat pekerjaan saya saat ini. Yang tadinya saya nggak berani ngomong sama orang itu, saya jadi pelan-pelan belajar dari situ ya. Itu kita praktekkan di dalam dunia pekerjaan. Walaupun sampai saat ini saya masih terus belajar. Jadi jangan pernah kita menolak setiap panggilan Tuhan, atau setiap kali kita diajak untuk menjadi salah satu panitia atau menjadi pengurus dalam salah satu komisi. Karena ini waktunya kita menambah pengetahuan kita. Jangan sampai tunggu seperti pemuda yang tadi sakit, begitu tidak berdaya baru mau melayani Tuhan. Tetapi jangan pula pelayanan kita di gereja itu menjadi suatu hambatan bagi kita untuk lepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, atau sebagai seorang mahasiswa, atau sebagai seorang pekerja misalnya. Ya, dari hari Senin sampai ke Senin lagi. Ya, kita alasannya tuh pelayanan, tapi kita lupa dengan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa atau sebagai seorang pekerja. Sampai-sampai kalau di rumah itu kadang-kadang ya orang tua tuh udah bawa aja tuh tempat tidur sekalian, tidur di gereja sekalian. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya, terus kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan untuk kita dalam kita mengisi masa muda kita ini? Kita harus benar-benar memanfaatkan masa muda kita. Ya, mungkin kita sebagai seorang pelajar di masa COVID saat ini, ya jangan kita pergunakan masa mumpung lagi nggak sekolah nih, enak nih ya, dari pagi ketemu malam, ketemu pagi, kerjanya internet aja. Kita lupa kita punya tanggung jawab sebagai pelajar, kita lupa belajar. Walaupun di masa-masa seperti ini, ayo pemuda-pemudi yang saat ini masih di bangku sekolah, ya persiapkan diri kalian untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, masuk ke jenjang universitas, supaya yang menjadi keinginan kalian masuk ke dalam perguruan tinggi negeri itu bisa tercapai. Atau mungkin untuk teman-teman yang saat ini duduk di bangku kuliah, semangat terus selesaikan kuliah kalian. Jangan sia-siakan waktu kalian. Kalau memang harus 5 tahun, ya kita selesaikan selama 5 tahun. Ya. Atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang bekerja, jangan pernah nyaman ketika kalian itu ada di zona nyaman. Bagaimana ya? Saya adalah termasuk orang yang udah terlalu nyaman di zona nyaman. Jadi kayaknya nggak mau mengembangkan diri, lupa untuk mengembangkan diri. Saya itu di tempat pekerjaan saya yang sekarang saya bekerja itu selama sudah hampir 18 tahun di satu tempat, sampai saya lupa ada hal-hal yang harus saya lakukan yang menjadi target saya ketika saya masih muda. Pada saat saya muda itu saya bisa menyelesaikan sarjana saya. Ya, saya itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jadi keluarga itu hanya bisa menyekolahkan saya itu sampai SMA. Jadi saya paham betul kalau ada teman-teman pemuda yang ada di posisi saya pada saat itu. Kita masih mau kuliah tapi kita nggak punya dana karena keterbatasan ekonomi keluarga kita. Ya, saya dulu waktu itu sedih banget gitu ya. Saya lihat teman-teman saya tuh daftar di ujian di universitas A, B, C,
Tapi saya nggak bisa. Jangankan untuk masuk ke universitas itu untuk bayar uang pembangunan atau segala macam, yang membeli formulir saja pada saat itu di tahun saya itu 50.000, itu keluarga saya nggak mampu. Jadi saya itu harus berlapang dada menerima keadaan, dan kita nggak boleh menyerah. Dengan ijazah yang saya punya waktu itu hanya SMA, saya coba melamar di beberapa perusahaan. Puji Tuhan memang pada saat itu saya bisa bekerja di salah satu perusahaan properti waktu itu. Dan ketika saya punya penghasilan, saya mulai melanjutkan studi saya. Walaupun hanya sampai diploma, karena kondisi situasi keadaan ya, karena kondisi keuangan. Tapi saya pada saat itu bertekad saya harus menyelesaikan sarjana saya, karena pendidikan itu sangat penting. Tetapi karena saya terlalu terbuai di zona aman saat ini, sampai saya lupa. Begitu ada kesempatan datang kepada saya, tahun lalu itu ada suatu peluang yang diberikan kepada saya. Tapi karena saya tidak punya ijazah sarjana, akhirnya saya melewatkan peluang itu. Itu perasaannya tuh kayaknya aduh nyesel banget. Coba dari dulu ya, udah selesai sarjananya. Coba dari dulu bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Gitu. Pasti nggak akan ada penyesalan seperti ini. Ya akhirnya saya belajar. Walaupun sekarang saya sudah mulai tua ya, di usia saya yang sekarang sudah 40 tahunan, saya sekarang kembali lagi menjadi mahasiswa, jadi mahasiswi. Mungkin kalau di kelas itu saya paling tua, kadang-kadang malu juga, tapi saya punya tekad, saya harus menyelesaikan sarjana saya. Walaupun kadang-kadang tuh udah nggak inget lagi gitu lah, karena udah mulai pelupa ya, sesuai kondisi usia itu kadang-kadang tuh kita jadi sering lupa. Yang saya mau ingatkan di sini kepada teman-teman pemuda, ayo jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Apapun kondisi kalian saat ini, Tuhan sudah memberikan kesempatan yang sama buat kalian. Tinggal kitanya, kita mau tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Perkembangan teknologi saat ini juga sangat membantu kita, para pemuda. Banyak sekali ya peluang-peluang yang ada, yang diberikan di internet. Di internet kita bisa banyak sekali belajar hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita, keterampilan kita, itu kita bisa dapatkan secara gratis di internet. Mungkin saat ini kita ada yang tidak bisa meneruskan kuliah gitu ya, mari kita belajar secara gratis, persiapkan diri kita, jadi ketika kita nanti mendapatkan suatu pekerjaan, kita sudah punya bekal gitu, ada keahlian. Kalau orang itu di dalam dunia kerja itu ada dua yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah keterampilan. Kalau memang pendidikan kita tidak sesuai atau tidak sesuai kualifikasi, paling tidak keterampilan kita yang harus kita gali. Ya, di internet kita bisa belajar bahasa, kita bisa belajar tentang administrasi, kita bisa belajar tentang banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil di internet. Untuk itu, mari kita pergunakan masa muda kita dengan baik, kita gali semua potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Tetapi ingat, seperti kata pengkhotbah tadi, ya, ingatlah akan penciptamu. Ketika kita sudah masuk ke dalam suatu kesuksesan atau mungkin segala yang kita lakukan sudah berhasil, kita harus tetap ingat kepada pencipta kita. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita harus tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pemuda-pemudi di KU Bekasi 1, kita terus semangat untuk mengisi masa muda kita dengan baik. Masa muda itu hanya sementara. Kita harus isi dengan hal-hal yang bisa menambah keberhasilan untuk masa depan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin.
Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk dapat menggunakan masa muda kami dengan baik. Untuk kami boleh melakukan hal-hal di dalam masa muda kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memampukan kami para pemuda-pemudi, sehingga kami boleh terus menggali segala potensi yang ada di dalam diri kami untuk kebaikan di masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita jangan sia-siakan masa muda kita, karena sekarang waktunya kita untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan. Lebih baik kita berbanjir keringat di masa muda kita daripada kita menangis di masa tua kita nanti. Mari kita angkat keras, mari kita bacakan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, para pemuda-pemudi GKO Bekasi 1 Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam kondisi mereka saat ini, di dalam setiap keberadaan mereka saat ini. Apapun yang menjadi doa dan pengharapan mereka, yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kiranya Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih duduk di bangku SMA, yang dalam persiapan untuk masuk ke dalam universitas. Tuhan yang berkati mereka, mampukan mereka sehingga mereka boleh mengisi waktu-waktu mereka dengan baik. Mereka boleh memperlengkapi diri mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang mungkin saat ini dalam menyelesaikan perkuliahannya. Tuhan juga yang memberkati mereka, mampukan mereka ya Tuhan untuk menggapai setiap cita-cita yang mereka inginkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang saat ini sedang bekerja atau mungkin yang terdampak dalam masa COVID ini Tuhan. Tuhan yang tahu keberadaan mereka, Tuhan yang tahu apa yang menjadi doa-doa mereka. Tuhan yang berkati mereka satu persatu Bapa. Biarlah mereka boleh terus memiliki semangat dalam menghadapi situasi saat ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan Bapa. Mari Tuhan Kau berikan pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Mereka mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau boleh memberikan pekerjaan yang terbaik untuk masa depan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan yang saat ini merindukan pendamping hidup Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan di dalam hati mereka. Tuhan tahu di dalam masa-masa mereka saat ini Tuhan, yang menjadi pergumulan keinginan mereka untuk pasangan hidup. Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi mereka, berikan jodoh yang seiman bagi mereka yang Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di tempat ini. Kami mau berdoa untuk pendeta, para majelis, pengurus komisi, para diaken, koster, tata usaha, setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan yang berkati mereka satu persatu. Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Kau juga yang memberkati setiap keluarga yang mendukung mereka dalam pelayanan. Di tengah-tengah kondisi saat ini, mampukan mereka untuk boleh melayani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari presiden kami sampai ke lingkungan kami berada, para RT, lurah, pengurus-pengurus di RT Bapak. Tuhan berkati mereka, mampukan mereka melakukan setiap tugas yang diberikan kepada mereka. Berikan mereka hikmat Tuhan, biar mereka boleh melakukan hal yang seturut dengan kehendak Tuhan juga. Di dalam menghadapi kondisi saat ini juga Tuhan yang berkati mereka untuk boleh melihat para warga mereka satu persatu. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, masih banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan dan pada waktunya yang terbaik bagi kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kiranya Engkau mau sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tibalah saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat pujian sambil bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku. Pemudi GKO Bekasi 1, mari kita tetap semangat, kita gunakan waktu kita gunakan masa muda kita ambil setiap peluang-peluang dan kesempatan yang ada di depan mata kita. Kita lakukan semua yang terbaik dan ingatlah segala hal di dalam hidup kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kini saatnya terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai para pemuda-pemudi GKO Bekasi 1, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.